Selamat siang rekan Rahmat. Ini hingga kini sudah ada berapa korban yang teridentifikasi? Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dari pantauan kami yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, bahwasanya tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Polda dan tim DVI Mabes Polri tadi malam berhasil mengidentifikasi 7 jenazah yang kemudian langsung dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. 7 dari korban yang berhasil diidentifikasi adalah masing-masing bernama Muhammad Raihan Mustafa, usia 17 tahun, warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan juga Abdul Fatah, usia 18 tahun, warga Asem Manunggal, dan juga Wasiur Rohib, 17 tahun, warga Gayungan, Surabaya. Di mana kemudian yang keempat adalah Muhammad Aziz Pratama, usia 16 tahun, warga Bekasi. Kemudian Muhammad Davin, 13 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, dan juga Muhammad Ali Rohbini, warga Sampang, Madura, Jawa Timur, dan juga Sulaiman Hadi, warga Bangkalan, Jawa Timur. Hingga saat ini tim DVI Polda Jawa Timur masih terus melakukan identifikasi dari jenazah-jenazah yang datang dari Sidoarjo ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini. Karena banyaknya jenazah itu, sehingga tim DVI Polda Jawa Timur menerjunkan sekitar 150 tenaga kesehatan atau tenaga medis yang juga dibantu oleh tim inavis dari berbagai wilayah Polres, diantaranya adalah Polres Malang, Polres Kediri, dan juga Polres Surabaya, dan juga beberapa Polres lainnya. Hingga saat ini tim DVI Polda Jawa Timur masih terus bekerja, dan jika nanti sudah selesai maka akan diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Demikian Togi. Baik, rekan Rahmat, bolehkah diulang kembali ada berapa korban yang belum diidentifikasi? Baik Togi, sebelumnya adalah tim DVI Polda Jawa Timur menerima 59 jenazah dan juga itu termasuk dari 7 bagian tubuh atau body part yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara. Ini ada 12 dan kemudian yang sebelumnya ada 5, jadi total korban yang berhasil diidentifikasi dan diberikan kepada keluarga adalah 17 jenazah yang sudah diserahkan kepada keluarganya masing-masing untuk dimakamkan. Demikian Togi. Untuk korban luka-luka apakah masih dirawat di rumah sakit tersebut? Baik Togi, untuk korban luka-luka tim DVI atau di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur tidak menerima korban selamat, hanya jenazah-jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini. Jadi korban yang selamat dirawat di Rumah Sakit Siti Hadjar dan juga di Rumah Sakit RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian Togi. Baik, untuk rekan Rahmat sendiri, apakah berapa lama sekiranya untuk proses identifikasi ditemukan korban tubuh korban oleh tim Basarnas? Baik Togi, untuk waktu tim DVI Polda Jawa Timur tergantung dari kondisi jenazah tersendiri. Jika kondisi jenazah semakin tidak dikenali maupun semakin rusak, maka sulit untuk dilakukan identifikasi. Namun jika jenazah lebih utuh dan juga lebih bagus sehingga bisa mudah dikenalinya. Namun tim DVI Polda Jawa Timur menghimbau kepada keluarga, kepada wali santri, jika memiliki foto terakhir terutama gigi, itu sangat membantu sekali adanya identifikasi karena struktur gigi ini sangat valid datanya. Jika setelah data gigi bisa dicocokkan atau data antemortem dan juga data postmortem, maka ini mudah untuk dilakukan identifikasi ataupun rekonsiliasi. Demikian Togi. Apakah pihak keluarga ini masih terus berdatangan untuk menunggu apakah itu menjadi korban dari keluarga mereka? Baik Togi, sejak hari Jumat kemarin keluarga terus berdatangan di Rumah Sakit Polda Jawa Timur, di mana tim BPBD Jawa Timur dan juga Dinas Kesehatan Jawa Timur menyediakan tempat yang ada di Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan keluarga-keluarga yang mencari santri atau anaknya yang menjadi korban adanya musola roboh di Ponpes Al-Fauzin Surabaya. Hingga saat ini masih terus berdatangan. Mereka bergantian menjaga, misalkan ada satu keluarga, satu ponakan atau mungkin orang tua bergantian datang ke Polda Jawa Timur ini untuk menunggu hasil identifikasi dari tim DVI Polda Jawa Timur. Demikian Davi.
Untuk dari Ponpes sendiri, apakah mereka pun juga turut membantu untuk mengidentifikasi para korban yang belum diidentifikasi? Baik, nanti untuk pengurus Ponpes sejauh ini dari pandangan kami bahwasanya pengurus ada di beberapa tenda yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yang disediakan oleh BPBD Jawa Timur. Mereka tidak ikut identifikasi karena identifikasi adalah ranahnya dari tim medis maupun tim Inavis yang ada di Polda Jawa Timur dan juga Mabes Polri. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan atas informasinya, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan break sesaat. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Ya, rekan Pramono, berarti belum dipastikan apakah setelah ini Ponpes ini akan ditutup total atau untuk sementara ya, masih belum tahu. Ya, hingga saat ini kami belum dapat konfirmasi secara langsung data konkret terkait bagaimana tindak lanjut setelah pasukan SAR gabungan ini dibubarkan atau operasi SAR gabungan ini ditutup. Demikian, Pagi. Ya, rekan Pramono, untuk para keluarga korban ini, apakah mereka sekarang juga masih menunggu di rumah sakit atau masih menunggu dekat Ponpes Al-Kozini ini? Ya, baik. Untuk keluarga korban sendiri, hingga saat ini tidak tampak di sekitar lokasi pondok pesantren, baik di posko yang biasa mereka tempati untuk istirahat maupun di area di depan pondok ini juga sudah tidak tampak lagi keluarga korban. Mereka sudah berkumpul di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Mereka diberi kesempatan untuk menunggu tindak lanjut dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim Inavis atau DWI Polda Jatim. Demikian, Pagi. Ya, rekan Pramono, apakah ada informasi bagi keluarga korban ini akan menuntut jalur hukum atau seperti apa? Ya, hingga saat ini kami belum memperoleh informasi masalah tersebut. Namun dari informasi kepolisian juga akan menindaklanjuti setelah operasi SAR ini selesai, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun itu pun juga kami belum mendapat data atau keterangan resmi dari pihak kepolisian. Demikian, Togi. Baik, terima kasih rekan Pramono Putra atas informasinya, melaporkan langsung dari Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Bisa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir langsung dalam proses serah terima jenazah korban Ponpes ambruk di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Isak tangis keluarga mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola di Ponpes Al-Kozini. Tangis haru keluarga mengiringi penyerahan 3 jenazah korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah teridentifikasi pada Sabtu malam. Ibu korban atas nama Firman Nur ini hanya bisa tertunduk lemas saat peti jenazah anaknya dimasukkan ke dalam ambulans. Raut wajah muram disertai air mata menggambarkan kesedihan mendalam atas kepergian putranya. Tak jauh berbeda, pihak keluarga M. Aska dan Daul Milal juga merasakan pilu yang sama. Melihat jenazah putranya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, ibu korban tak kuasa menahan tangis. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa yang ada di lokasi berusaha menenangkan, memeluk erat untuk menguatkan hati sang ibu. Hati-hati dokter-dokternya.
Usai dimandikan, 3 jenazah santri kemudian disolatkan sebelum diserahkan dan dipulangkan ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku ikhlas. Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat. Insya sahib. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.